Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Gina Serastu Kumala. Adik-adik bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Gina. Kali ini, dalam kegiatan MPLS, kita akan membahas mengenai pembinaan mental. Nah, untuk lebih memahami tentang pembinaan mental, kita akan mengupas satu persatu dari setiap katanya, yaitu pembinaan dan juga mental. Baiklah, dalam Kamus Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, pembinaan itu adalah suatu usaha atau tindakan, suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Itu adalah pembinaan. Lalu, apakah itu mental? Ibu yakin kata-kata mental ini tidak asing di telinga kalian. Mental adalah suatu kepribadian yang dinamis yang dimiliki oleh seorang dan ada pada diri seseorang, tercermin pada sikap juga tindakannya. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam lingkungan sekitarnya. Demikian dapat diartikan pembinaan mental ini adalah sebagai suatu upaya atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar untuk mempengaruhi atau memperbaiki tindakan atau tingkah laku melalui pembimbingan baik itu mental ataupun jiwa guna memperoleh kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji, dan tanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimanakah kepribadian yang sehat itu? Nah, kepribadian yang sehat diantaranya orang yang mampu mengendalikan emosi, bawaannya tenang, bicaranya yang bermanfaat, serta masih banyak lagi. Akhlakul karimah, berakhlak baik, taat ibadah, beriman, suka menolong, dan toleran. Kapan pembinaan mental ini harus dilakukan? Pembinaan mental ini dilakukan sebaiknya sedini mungkin, dari mulai kita kecil. Nah, pembinaan mental pertama kali dilakukan itu di lingkungan keluarga yang paling awal. Nah, contohnya saat kita mulai belajar makan, orang tua kita ini akan mulai melatih kita, membimbing kita bagaimana cara kita berdoa sebelum makan, bagaimana cara kita makan yang baik, tidak mengeluarkan suara ketika makan, bagaimana cara kita mensyukuri apa yang kita makan, serta bagaimana cara kita menggunakan sendok ataupun garpu. Dan hingga akhirnya orang tua melepas kita untuk belajar makan sendiri secara mandiri. Itulah pembimbingan mental di lingkungan keluarga salah satunya. Contoh lain ialah
bagaimana cara kita menerapkan sifat dan sikap sopan santun ketika kita berjalan di depan orang yang lebih tua ataupun lebih dewasa dibandingkan kita. Kita diajarkan oleh orang tua bagaimana cara membungkukkan badan sebagai rasa kita menghormati, sikap kita lebih menghargai ketika berjalan di depan orang yang lebih tua. Itulah contoh dari pembinaan mental yang dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, masih ada lagi contoh lainnya. Lalu, apakah cukup sampai lingkungan keluarga saja? Tentu tidak. Kita butuh bekal yang banyak untuk mental yang bagus untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Karena itu, kita disekolahkan dari mulai PAUD, TK, SD, hingga SMP saat ini. Ini adalah salah satu cara bagaimana kemudian kalian dibina mentalnya secara terus-menerus, diulang-ulang di lembaga pendidikan. Dari situlah kita akan ditempa mentalnya, supaya kalian memiliki mental yang positif yang akan berguna untuk kehidupan kalian kelak. Menjadi orang yang tangguh, mandiri, ulet, berakhlakul karimah, pemberani, pantang menyerah, peka terhadap lingkungan, toleran, menghargai orang lain, mengikhlaskan sesuatu yang bukan merupakan haknya, serta menghilangkan sifat-sifat egois pada diri kita. Yang telah teruji sebagai alat ataupun media dalam pembinaan mental kalian. Karena di sekolah itu kita tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana cara kita membentuk karakter melalui pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan agama, pendidikan etika, bagaimana kita memiliki moral yang baik, menjadi manusia-manusia unggul, dan juga berakhlakul karimah, berhati mulia, jujur, kreatif, percaya diri, serta inovatif. Garis besarnya, mental dikategorikan menjadi dua, yaitu mental positif serta mental yang negatif. Mental positif atau mental sehat serta mental yang baik diantaranya bagaimana cara kita taat beribadah, jujur, bekerja keras, patuh pada orang tua, guru juga, ramah, sholat berjamaah, toleran, serta pantang menyerah. Lalu mental yang negatif atau mental yang buruk atau sakit diantaranya kita itu bersifat egois, kita itu mudah marah, suka marah, mencontek pada teman, serta tidak mengerjakan PR. Ayo, tentunya kalian harus rajin ya mengerjakan PR. Selain itu, mental yang buruk yaitu main HP tanpa mengenal waktu. Dari pagi ke pagi, dari sore ke sore, selalu mencari HP, bukan mencari buku lagi. Nah, itu adalah salah satu mental yang negatif. Kita harus menjauhi mental negatif. Lalu kita harus membangun. Mulai diniatkan bagaimana cara kita membangun mental yang positif pada diri kita sehingga kita menjadi insan yang unggul. Adik-adik sekalian, demikian materi pembinaan mental dari Ibu. Ibu harap untuk kedepannya sebagai warga sekolah baru yaitu SMPN 2 Panyingkiran, adik-adik sekalian bisa lebih belajar, lebih menjadi pribadi yang lebih baik dengan mental yang dibangun secara baik, menghasilkan mental yang positif tentunya untuk adik-adik sendiri, untuk keberhasilan adik-adik sendiri. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.